Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Channel ini sudah hampir berumur 3 tahun dan isinya masih sepi kayak pemiliknya. Ya, masih sepi karena saya jarang konten dan bingung mau konten apa ya. Bingung mau konten apa. Dan itu artinya berarti saya, kalau orang yang sedang bingung ingin memproduksi apa, berarti dia sedang bingung akan dirinya sendiri. Berarti saya sedang bingung akan diri saya sendiri. Ya, kali ini saya sedang menggebu-gebu ingin membuat sebuah konten dan saya mendapati ilham untuk membuat sebuah konten di mana konten tersebut sebagai wadah bagi saya untuk belajar ngomong. Karena kan ngomong itu susah, ya. Bahkan ada bukunya yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Emang gitu, emang. Jadi ngomong itu emang susah. Apalagi kalau ngomong seperti gini gitu. Karena itu ini adalah eh, YouTube ini menjadi platform yang menarik ya bagi saya untuk belajar ngomong. Sebelumnya saya pun pernah membuat konten eh, wadah saya bagi saya untuk belajar ngobrol gitu, dalam bentuk podcast dan saya hanya upload di Spotify. Ya, silakan cari Spotify dan entah nanti apakah akan ke YouTubein atau tidak, nggak tahu. Yang pokoknya kali ini saya ingin ngomong, ya ngomong apa aja lah, bebas. Yang penting kontennya berisi ngomong. Dan ini merupakan episode pertama ya, acara ngomong saya. Dan ini adalah sebuah playlist yang nantinya akan saya beri judul By the Way ya. Oke teman-teman, mungkin kita mulai konten perdana ini dengan bercerita awal mula saya kuliah. Ya kuliah saja ya, soalnya sebelum kuliah dalam pembelajaran saya masih belum, istilahnya belum terlalu teoritis. Setelah kuliah entah kenapa hanya di otak saya itu teori 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 berteori berteori berteori, sedangkan sebelum kuliah itu jangan teori gitu ya. Jadi ketika kuliah, hal pertama yang saya ajari itu adalah bahasa ya, karena saya masuk di jurusan sastra Inggris. Bahasa dulu sebutannya bahasa dan sastra Inggris, tapi sekarang diubah menjadi sastra Inggris saja, tidak ada bahasanya. Tahu kenapa? Apakah mereka benci terhadap bahasa? Ya dulu itu bahasa dan sastra Inggris. Jadi pada semester awal itu saya diajari bahasa, An Introduction to Linguistics, nama matkul mata kuliahnya. Jadi di sana itu saya dipelajari asal muasal bahasa, bukan asal muasal bahasa. Saya diajari tentang apa itu bahasa, diperkenalkan oleh beberapa tokoh ahli bahasa, dan pada akhirnya diberi karya-karya sastra. Pertama-tama yang mungkin kita mulai dari pengertiannya saja dulu. Bahasa itu kan yang saya ingat adalah sesuatu sistem yang arbiter ya, arbiter, sistem yang arbiter. Arbiter itu artinya adalah sesuatu yang acak-acakan, yang tidak menentu. Konsepnya itu Big Bang gitu, ledakan, jadi tidak menentu, acak-acakan. Tapi di sisi lain bahasa itu adalah sistem gitu. Sistem itu kan yang kita tahu, sistem itu adalah sesuatu yang tersusun, yang terstruktur. Ada eh, metode-metodenya, ada metodologinya sistem itu. Contohnya misalkan dalam bahasa Indonesia ya,
pasti tentu kita ketika berbahasa Indonesia kita memakai sistem gitu. Contohnya seperti misalkan saya ingin makan. Saya ingin makan. Berarti kan itu kan sistem gitu. Ada subjek, si saya sebagai subjek, ingin sebagai ingin makan sebagai predikat gitu. Jadi itu ada subjek, ada predikat gitu. Dan dalam bahasa Indonesia itu secara grammarnya si susunannya itu subjek dulu baru predikat. Kalau misalkan predikat dulu baru kemudian subjek, itu akan berubah makna atau bahkan mungkin tidak ada makna. Misalkan ingin makan saya kan jadi aneh. Kita jadi bisa bilangnya saya ingin makan, ya kan, tersusun gitu kan, saya ingin makan, ada subjek dan predikat. Kalau di Inggris itu ada grammar, kalau di Arab itu ada nahwu sorof, kalau di Jepang nggak tahu apa. Belum pernah belajar Jepang, paling hanya di film-film anime. Ya jadi bahasa itu memang sistem kan, tersusun, ada struktur-struktur tertentu yang membuat bahasa itu memiliki makna. Tapi menariknya di sisi lain, bahasa itu arbiter gitu, sesuatu yang acak-acakan. Misalkan contohnya tadi kata saya ingin makan itu, kini sekarang mungkin saya bisa bilangnya makan dulu ah. Tidak ada subjek, langsung ke predikat, makan dulu ah. Tapi secara makna itu ada, jadi maknanya ya saya ingin makan, pergi dulu ah, makan dulu ah, minum dulu ah. Kan arbiter acak-acakan gitu. Di sisi lain ada struktur, di sisi lain arbiter gitu, acak-acakan. Jadi di situ menurut saya bahasa itu emang mempunyai sistem yang kita sebut grammar gitu kan. Kalau di Inggris grammar, yang sebut grammar. Tapi di sisi lain kita boleh mengenyahkan atau tidak memenulikan grammar dalam konteks tertentu. Misalkan ya makan dulu ah, itu ya bagi sebagian orang ada yang paham, ya kan, sebagian orang lagi gak ada yang paham. Ya jadi menurut saya bahasa itu akan menjadi sebuah sistem tersusun bila ada yang paham. Ya kan, kalau ada yang paham itu kita bisa sebut itu bahasa sistem. Kan percuma kita berbahasa tapi tidak ada yang paham gitu. Misalkan tiba-tiba kita bilang meong 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 dan tidak ada yang paham gitu. Mungkin kucing paham tapi manusia, ya maka itu tidak akan ada bahasa. Karena bahasa itu kan fungsi utamanya itu adalah alat komunikasi gitu. Alat kita untuk berkomunikasi gitu. Ya sebelum ada medsos atau bahkan tidak akan ada sosial media jika tidak ada bahasa. Ya, jadi bahasa itu aneh kan. Satu sistem yang arbitrer gitu. Ya, situ saya mulai tertarik dengan kebahasaan setelah saya kuliah di jurusan sastra Inggris. Dan menarik, pokoknya dari situ mulai nanti akan dikenalkan dengan Ferdinand de Saussure, seorang ahli linguistik, akan diperkenalkan dengan karya-karya sastra. Nah akan lebih menarik lagi jika kita membahas suatu bahasa ke dalam sebuah karya sastra. Contohnya misalkan karya sastra, kita contoh ambil puisi Indonesia ya. Ada puisi Indonesia yang diberi judul Luka.
yang ditulis oleh Sutarji. Itu isinya hanya haha, isinya hanya haha. Bayangkan, judulnya luka dan isi puisi tersebut hanya haha. Dan yang paling menjengkelkannya lagi, puisi itu dijadikan istilahnya jadi diskursus di silabus-silabus jurusan sastra. Aneh kan bahasa itu, hanya haha. So what the point is, I don't know what the point is. The point is I'm talking, you listening maybe. If you don't listening, never mind, no problem. And I just talking because this is, by the way, this is what I said. And terima kasih. Cukup sekian lah, cuma 11 menit saja. Tidak perlu banyak, satu hari konten ini hanya berisikan kata-kata yang kalau kata Sujo Tejo itu sampah-sampah. Tapi walaupun itu sampah, kalau yang mendengarkannya bisa mengolahnya, maka sampah itu akan menjadi mutiara. Itulah keindahan bahasa. Bahasa itu adalah sistem, tapi arbiter, tapi juga indah. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.